Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Ista'inna lid-du'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan agenda pertama, yaitu dimulai dengan berdoa. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang tidak hadir hari ini? Pak Nada. Kenapa Nada? Sakit ya. Baik, kita sama-sama doakan semoga Allah berikan kesehatan agar dapat kembali belajar di kelas 10.5 ini. Baik, teman-teman sudah siap untuk belajar semuanya? Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai, silahkan dilihat dulu kanan kiri, depan belakang. Apakah sudah bersih semua? Sudah memulai ya. Baik, kelas untuk kelas 10.5 yang sudah bersih praktek ya. Ini menjadi awal yang baik untuk proses pembelajaran kita di siang hari ini. Baik, teman-teman semua masih ingat pekan kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan apa ini? Masih ingat dengan gambar yang ada di depan ini? Keanekaragaman hayati. Kalau kita lihat ini ada gambar apa saja? Berbagai jenis mangga. Betul. Kalau kita lihat dari warna, mangga ini termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat apa? Tingkat gen, spesies atau ekosistem? Tingkat gen. Ya. Berbagai jenis mangga ini termasuk ke dalam tingkat gen dikarenakan apa? Dikarenakan satu spesies memiliki banyak variasi atau perbedaannya ada di dalam warna apapun dari bentuk ya. Nah, selanjutnya ini ada gambar apa? Sitrus ya. Sitrus atau jeruk. Nah, kalau ini masukin di dalam keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis ya. Banyak berbagai jenis jeruk. Yang persamaannya di sini dilihat dari nama apa paling depan? Marga atau nama spesies? Di sini ada persamaannya dari marganya ya, spesiesnya yang berbeda, maka masuk ke dalam keanekaragaman tingkat spesies. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, kalau yang di depan ini gambar apa? Masya Allah, ini gambar persebaran atau gambar peta Indonesia. Nah, di sini akan ada peta persebaran flora dan fauna Indonesia. Apakah flora Indonesia itu tersebar di berbagai wilayah, teman-teman? Iya. Begitu juga dengan faunanya ya. Faunanya pun sama. Apakah persebaran fauna di Indonesia ada yang tahu? Asiatis, kemudian Australis dan Amerika. Lalu bagaimanakah persebaran flora fauna di Indonesia dengan di negara lainnya, sama atau berbeda? Tentunya berbeda. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan persebaran flora fauna di Indonesia? Betul, adanya iklim ataupun letak geografis. Nah, dari apa yang ditampilkan oleh Ustadz di depan, nah ini yang akan dipelajari untuk hari ini ya.
Nah, jadi hari ini insya Allah kita akan mempelajari terkait dengan letak garis Wallace dan juga Weber. Nah, berdasarkan dengan peta persebaran flora dan fauna. Yang kedua, ini akan dipelajari terkait dengan apa? Dengan hubungan antara garis Wallace dengan Weber, ya. Untuk keanekaragaman hayati. Yang ketiga di sini adalah harapannya peserta didik dapat menjelaskan kekhasan fauna di daerah barat atau orientalis Asiatis, kemudian daerah timur Australis, dan daerah peralihan atau dikenal sebagai daerah endemik. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis flora dan fauna endemik di Indonesia dengan benar. Ini akan menjadi tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Nah, lalu apa yang didapatkan setelah kita mempelajari pembelajaran terkait dengan peta persebaran flora fauna? Nah, di sini ada pun manfaatnya atau pemahaman bermaknanya adalah kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara yang paling banyak kepulauannya dibandingkan dengan daratannya. Sekitar 81% Indonesia itu terdiri dari kepulauan yang membentang di antara benua Asia dan juga Australia. Nah, di sini ada di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Kemudian yang kedua, Indonesia pun menjadi salah satu negara dengan jumlah gunung api serta hutan hujan terbanyak di dunia. Ya. Jadi kita itu termasuk ke dalam hutan hujan tropis kedua di dunia. Nah, kemudian Indonesia pun termasuk sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan. Maka tadi 80% di Indonesia itu terdiri dari perairan atau dari kepulauan. Nah, sedangkan dari hal tersebut yang membuat Indonesia ini yang memiliki keanekaragaman hayati atau biodiversity yang paling tinggi. Nah, ini jadi manfaat pembelajaran kita siang hari ini. Kemudian materi yang akan kita pelajari yang pertama terkait dengan garis Wallace dan Weber. Ini yang akan menjadi sebagai pemisah dari peta persebaran flora fauna. Yang kedua adalah persebaran flora fauna khas Indonesia. Ya, mulai dari bagian barat atau Asiatis, kemudian bagian timur Australis, dan bagian peralihan atau dikenal dengan istilah endemik. Yang terakhir adalah flora dan fauna endemik di Indonesia. Nah, ini yang akan menjadi garis besar materi yang akan kita pelajari. Next. Nah, adapun penilaian yang akan dilakukan oleh Ustadz di sini yang pertama adalah terkait dengan penilaian sikap, ya, adab dan juga akhlak dalam proses pembelajaran. Kemudian keterampilan yang berhubungan dengan bagaimana anak-anak semua dalam berdiskusi, berkolaborasi, bersinergi. Kemudian pengetahuan, ini berhubungan dengan pemahaman, ya, yang sudah kalian semua dapatkan dalam pembelajaran di siang hari ini. Nah, adapun kegiatan pembelajarannya, yang pertama kita akan melakukan literasi ataupun di sini proses identifikasi dari video pembelajaran. Yang kedua adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini nanti diharapkan kalian semua bisa berdiskusi, ya, berdiskusi. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah hasil diskusinya harus bisa dipresentasikan atau dikomunikasikan bersama dengan kelompok belajar. Oke, next di sini teman-teman semua sudah kumpul dengan kelompoknya, ya? Baik, kalau sudah kumpul dengan kelompoknya, nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu, ya, untuk mengetahui pemahaman awal kalian semua dalam materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, silakan nanti di sebelah belakang instrumentasinya, silakan isi yang bagian pretestnya. Jangan lupa diberi nama dan kelasnya. Silakan tolong dibagikan ke bagian belakang. Sudah semua?
Yang sudah mendapatkan soal silakan segera ditulis nama dan kelasnya, segera diisi. Keluarin dulu hari ini. Jangan. Baik, silakan, waktunya 5 menit. Sudah dapat semua soalnya? Ada yang kurang? Oke, silakan diisi yang paling mudah seperti ini. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, finish. Alhamdulillah. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, silakan semuanya memperhatikan video di depan.
Keragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega university. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis, menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Berdasarkan geografis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya, Indonesia berada di daerah tropis. Daerah tropis memiliki ciri khas di mana suhu rata-rata antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 700 sampai 7000 mm per tahun dan memiliki tanah yang cukup subur karena pelapukan batuan itu cukup cepat terjadi. Indonesia juga terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda yaitu Sirkuit Pasifik dan Sirkuit Mediterania. Berdasarkan hal ini, Indonesia sering sekali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung api yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi subur, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan abiotik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 16% spesies herpetofauna, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies pun bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik di Indonesia antara lain burung cendrawasih di Papua, burung malih di Sulawesi, komodo di Taman Nasional Komodo, Anoa, Sulawesi, dan Rasia Arbor yang tersebar di Pulau Sumatera. Keanekaragaman hayati Oke, baik, setelah melihat tayangan video tersebut, ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok Dari kelompok 5. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan video yang tadi sudah diamati? bagaimana persebaran fauna di Indonesia. Bagaimanakah persebaran fauna di Indonesia? Baik, satu lagi mungkin sebelum dijawab ya. Ada lagi? Ya, silakan. Itu karakteristik fauna di 3 kawasan. Karakteristik fauna di 3 kawasan. setiap kawasan. Baik, anak-anak semua ada yang mau menjawab? Yang pertama tadi pertanyaannya, bagaimanakah persebaran fauna di Indonesia dan bagaimanakah karakteristik dari setiap fauna yang ada di setiap kawasan? Dari kelompok yang lain ada yang mau menjawab? Kalau dilihat dari video atau yang sudah kalian lakukan literasi, ada yang mau menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh teman-temannya? Boleh, Rania, silakan. Jadi buat persebaran fauna di Indonesia itu tersebar di 3 kawasan. 3 kawasan, oke, apa saja? Yang pertama adalah kawasan Asiatis, Asiatis, lalu peralihan, peralihan, dan Australis. dan Australis. Kemudian kalau karakteristiknya yang Rania tahu gimana? Kalau pengetahuan saya, kalau di kawasan Asiatis itu rata-rata hewannya tuh yang besar. Betul, jadi hewannya itu dengan badannya atau tubuh yang besar, ya. Kemudian kalau di dalam hewan peralihan berarti lebih cenderung lebih kecil. Kalau yang Australis atau yang timur? Oke, baik teman-teman. Untuk yang
daerah peralihan sama kecil tadi, apakah betul di daerah yang peralihan itu lebih cenderung kecil tubuh-tubuhnya atau sama dengan Australis lebih besar? Lebih kecil. Kalau endemik itu berarti di peralihan hanya ditemukan di daerah itu saja ya, peralihan. Atau di daerah endemik saja. Tetapi kalau misalkan yang Australis atau yang di bagian timur, betul itu yang tubuhnya lebih kecil. Dan biasanya dominasinya kalau yang dari Asiatis itu kebanyakan kera ya. Tapi kalau misalkan di daerah Australis atau timur, nah ini banyak dominannya itu dengan tubuh yang berkantung. Jadi hewan yang berkantung tapi tubuhnya kecil. Jadi kera itu sangat jarang kita temukan di bagian timur atau Australis. Kalau di peralihan, nah berarti ini hanya yang ada di daerah tertentu saja. Endemik contohnya seperti tadi Komodo ataupun ada Anoa. Nah, itu hanya ada di wilayah itu saja atau endemik. Nah itu ya yang tadi sudah dijawab oleh Rania. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang bertanya dan juga yang sudah menjawab. Baik, kita lanjutkan untuk agenda selanjutnya. Silahkan bersama dengan kelompok kalian mendiskusikan terkait dengan LKPD yang saat akan bagikan. Nah ini nanti silahkan dijawab secara berkelompok terkait dengan soal artikel yang berhubungan dengan persebaran flora fauna di Indonesia. Oke, silahkan dibagikan ke belakang. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Semua. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Setelah didiskusikan, nanti kita akan bahas. Baik, waktunya 20 menit teman-teman ya. Silahkan diselesaikan dengan kelompoknya, didiskusikan. Setelah itu kita akan bahas untuk LKPD-nya.
Oke, dalam berdiskusi silakan digunakan buku biologi atau referensi yang mendukung untuk bahan diskusi kali ini. Ya, jadi garis depan pemisahannya itu kan ada warnanya. Maka jadi di ya, kalau daerah ini kita daerah.
Okay, finish. Yes. Kelompok. Oke, finish ya. Ya finish ya Rania, finish. Ya baik, kalau sudah selesai, silakan teman-teman sudah dulu aktivitasnya. Kita akan bahas untuk materi LKPD yang pertama. Silakan dari kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1, 2, 3 atau 5? Nomor 1 langsung dijawab, teman-teman ya, dibaca soalnya kemudian langsung dijawab. Silakan. Nomor 1 terkait artikel dua organisasi lingkungan yang mengkhawatirkan dampak lingkungan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Pulau Mencas di kawasan Taman Nasional Komodo. Jadi kelompok 5. Kelompok 5. Paling aneh. Oke, silakan anak. Ada soal. Ya, soalnya boleh. Yang A,
apakah garis yang memisahkan persebaran dari kawasan Taman Nasional Komodo? Jawabannya garis lebar. Garis lebar ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari soal, nah di situ kan ada Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo ada di mana? Di Nusa Tenggara Timur. Berarti masuknya di kawasan peralihan. Nanti dipisahkan oleh garis lebar. Oke, lanjut. Yang B, apakah garis yang memisahkan persebaran dari kawasan Taman Nasional Komodo dengan kawasan lainnya? Jawabannya garis walet. Garis balas itu ya, karena dia yang memisahkan antara bagian peralihan dengan bagian asiatis ya, jadi garis walas. Oke, lanjut yang C. Yang C, bagaimanakah hubungan garis yang memisahkan persebaran dari kawasan Taman Nasional Komodo dengan persebaran garis lainnya? Jawabannya garis walet dan WB sama-sama memisahkan kawasan peralihan dari asiatis dan Australia. Masya Allah. Kabar kalau kita kasih plus untuk kelompok Hana ya. Baik, yang selanjutnya dari kelompok berapa? Untuk nomor 2. Safa sudah. Kelompok berapa yang mau membahas nomor 2? Silakan. Oke, silakan. Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Oke, silakan untuk Kailila ya. Jelaskan fauna khas yang terdapat di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Barat Jawa. Terus yang nomor 2, jelaskan flora dan fauna endemik yang terdapat di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, ada Barat Jawa. Untuk faunanya dan floranya ada cempaka putih. Ada cempaka putih. Baik. Yang A itu jelaskan fauna khas yang terdapat di Balai Taman Nasional Ujung Kulon yaitu badak Jawa. Ya, apa bedanya badak Jawa dengan badak kecil satu? Tempatnya beda. Tempatnya beda, persebarannya membedakan. Ya, kalau untuk badak kecil satu adanya di Sumatera. Oke, untuk yang B faunanya tadi apa? Cempaka ya, cempaka putih. Sedangkan fauna endemiknya badak Jawa. Oke, baik, kita kasih plus untuk kelompok Kailila ya, kelompok 2. Kemudian yang mau menambahkan dari pendapatnya kelompok 5 dan kelompok 2? Cukup ya? Baik, alhamdulillah untuk kegiatan presentasi dari LKPD-nya sudah diselesaikan. Nah, sekarang silahkan kalian semua dengan kelompok menyusun rencana untuk membuat proyek peta persebaran flora dan fauna. Nah, caranya setiap kelompok silakan mengisi desain proyek ya. Desain proyek di sini terkait dengan judul proyeknya apa, tujuan proyek, alat dan bahan, kemudian alat kerjanya seperti apa. Nah, setelah didesain, nanti setelah menyusun rencana untuk mendesain, nah nanti silakan menentukan untuk proses pembuatan peta persebaran flora faunanya. Kemudian nanti diharapkan juga kalian semuanya untuk bisa mendesainnya dalam bentuk infografis. Nah, silakan dari sekarang yang membawa device ataupun yang sudah ada mungkin ya laptopnya sudah mulai diaktifkan untuk bisa mendesain secara geografis, infografisnya terkait dengan peta persebaran flora fauna sebelum nantinya dibuat dalam bentuk peta. Silakan ini diisi secara berkelompok. Kelompok 1 mana? Gimana? Oke. Tanya kelompok? Kelompok 1, kelompok 2. Juga kelompok 3, 4, 5. Siapa? Ya, baik, silakan dituliskan ya judul proyek, tujuan proyek, alat dan bahan, serta langkah kerja. Oke, jadi silakan kalian semua dengan kelompoknya menyusun perencanaan. Nah, di sini mulai merencanakan membuat dan nantinya setelah membuat infografisnya di dalam device teman-teman, nanti silakan dikirim ke IG sekolah dan juga
PJ kelas. Nah setelah itu nanti silahkan disusun jadwalnya untuk bisa membuat terkait dengan ide konsep ataupun gagasannya. Oke, silahkan waktunya dimulai dari sekarang. Oke, selama kalian semua mengerjakan desain proyeknya dan juga dalam penyusunan jadwal, nah nanti akan ada penilaian dari Ustadz terkait dengan penilaian keterampilan dalam membuat desainnya. Jadi silakan kalian semua berkolaborasi dengan kelompoknya. Kelompok 1 dan Naila ya. 2 Rahmat, 3 Rania, 4 Alexandri, 5 Anu. Ya, silakan sesudah menyusun jadwal, silakan perencanaannya dituliskan di dalam kertas yang sudah saya berikan serta dibuat dalam infografisnya ya.
Baik, untuk semua dalam membuat desain project di dalam infografisnya, jangan lupa jika mau memasukkan konten terkait dengan flora faunanya, untuk memasukkan flora fauna yang sifatnya khas ya. Khas dari masing-masing wilayah, misalkan bagian barat atau asiatis, apakah itu gajah yang menjadikan sebagai fauna khasnya ataukah badaknya. Kemudian yang bagian endemiknya atau peralihan, apakah anoa ataukah rusa ataukah komodo. Nah, kemudian bagian australis atau bagian timur yang menjadi ciri khas dari fauna tersebut itu adalah hewan berkantung. Nah, silakan untuk bisa memasukkan itu yang menjadi ciri khas ataupun fauna endemik di Indonesia.
koordinasi atau ya kalau Australis satu yang saya bilang itu adalah mengangkat kalau yang Australis itu nanti namanya itu kemudian selain itu ya itu menjadi salah satu ciri khas dari Australis. Ciri-ciri dari masing-masing kondisi. Kalau
dibuat ke dalam bentuk peta di dalam kertas A3 ya. Silakan di aplikasikan ya dari hasil penyusunan proyeknya tadi, proyeknya, kemudian perencanaannya sekarang tinggal dimasukkan ke dalam peta di dalam kertas A3. Oke, silakan bertanya sambil dibuat. Jangan lupa ya teman-teman ya, kalau mau upload di IG sambil didokumentasikan ya, untuk yang kelompok lainnya bisa diambil dokumentasinya. Sudah dikirim ke IG, kelas atau ke sekolah? Ya. Di story ini. Silakan di-upload ya hasil kerjanya berupa desain project dari tanpanya. Jangan lupa untuk didokumentasikan atau difotokan hasil desain project di Canva ya. Silakan dimasukkan uploadnya ke dalam IG sekolah, ya IG kelas dan IG sekolah. Dikasih hashtag nama sekolah dan juga nama sekolah. Ya. Jangan lupa silakan sampai dibuat, bisa yang bertanya ya. Bisa lihat ada yang beberapa yang sudah membuat petanya ya. Sudah ada berapa kelompok yang sudah mengupload di IG? Ya, ya, diupload IG sekarang silakan. Ya. Hashtagnya nama kelas, sama dan juga nama sekolah serta nama ustadz ya. Infografi kumpulin di grup kelas ya, nanti kita upload ke IG kelas. Kayak judul pertanyaan teman-teman sama ya dengan desain yang sudah teman-teman buat di sini ya. Ini ada judul proyek sama dengan yang peta. Jadi judulnya adalah peta persebaran flora dan fauna Indonesia. Oke, waktunya 2 menit lagi.
selanjutnya. Silakan untuk mempersiapkan presentasi hasil dari kelompok yang dibawa peta persebaran flora faunanya dan juga dibawa desain hasilnya ya, ditunjukkan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, finish ya. Oke, baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari yang sudah teman-teman diskusikan dengan kelompoknya. Silakan disiapkan. Yang pertama adalah desain infografisnya. Yang kedua adalah peta persebaran flora faunanya. Oke, next. Yang tampil presentasi kelompok Nada dan Sapa. Oke, kita kasih applause untuk Nada dan Sapa ya. Oke, Nada dan Sapa, kami siap. Silahkan di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi apa di Indonesia? Di Indonesia apa? Di kawasan. Jadi persebaran flora fauna di Indonesia itu terbagi jadi 3 wilayah. Yang pertama itu ada wilayah Asia-Antis, yang kedua ada wilayah peralihan, nah yang ketiga ada wilayah Australis. Apa ini? Yang kawasan Indonesia bagian yang Australis tadi itu udah pakai faunanya. Faunanya itu contohnya ada harimau Sumatera, lalu ada gajah dan badak Jawa. Nah, floranya itu ada Rafflesia arnoldi, kantung semar, dan pohon cendana. Nah, yang bagian peralihan faunanya itu ada anoa, terus maleo, dan komodo. Nah, kalau floranya itu
ada eboni, anggrek serat, dan cempaka hutan kasar. Nah, untuk yang bagian Australis, faunanya itu ada kanguru, walabi, burung cendrawasih, dan kasturi raja. Ya, nah untuk floranya ada. Terus selanjutnya kita ke bagian floranya. Pertama ada flora bagian asiatis. Flora bagian perapihan, yaitu ada eboni, anggrek serat, dan cempaka hutan kasar. Terus selanjutnya bagian australis, yaitu ada matoa. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih slot untuk kelompok silakan kembali. Baik teman-teman, tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok Safa dan Nade itu sudah mewakili dari apa yang sudah teman-teman semua kerjakan di hari ini ya, terutama terkait dengan bagaimana persebaran flora fauna di Indonesia. Bahwasanya persebaran flora fauna di Indonesia terbagi menjadi tiga ya, ada kawasan Asiatis atau Barat, kemudian peralihan, kemudian bagian Australis atau bagian Timur. Nah begitu pun dengan floranya pun sama ya. Jadi ada di tiga bagian tersebut. Nah baik, teman-teman yang lainnya ada yang mau mempresentasikan hasilnya lagi? Oke, silakan. Dari kelompok berapa? Oh, bawa atau kayu gila? Kelompok 3. Kayu gila atau Nadira? Oke, silakan Nadira. Nadira dan bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita menjelaskan tentang peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi yang pertama di sini ada Asiatis. Di sini ada dari Pulau Sulawesi, Kalimantan, sama Jawa. Sumatera. Yang pertama Sumatera. Di Pulau Sumatera ini ada faunanya beruang madu, gajah Sumatera, beonias, harimau loreng atau harimau Sumatera. Kalau floranya ada Rafflesia armati, pitan arum, daun sam, dan anggrek Dian Soeharto. Selanjutnya dari Pulau Kalimantan, faunanya ada orangutan, bekantan, burung renggang, burung raja udang kalung biru. Kalau floranya ada kantong semar, mangga katsuri, dan kulit. Selanjutnya dari Pulau Jawa, faunanya ada badak betua 1, harimau Jawa, owa Jawa, burung curik Jawa. Kalau floranya ada anggrek, bunga bangkai, cempaka putih, dan edelweiss Jawa. Selanjutnya dari bagian peralihan, di sini ada Pulau Sulawesi. Faunanya ada babi rusa, burung maleo, anoa, kuskus, musang Sulawesi. Dan floranya ada anggrek serat, lontar, cempaka hutan kasar. Lalu di sini ada Pulau Komodo. Faunanya ada komodo di sini. Lanjut ke bagian Australis. Di sini ada Pulau Papua. Faunanya berupa burung cendrawasih, kasuari, walabi, burung dara mahkota. Dan floranya ada buah merah, matoa, bintamur, dan muska tinggius. Jadi sekian peta persebaran flora dan fauna di Indonesia ini. Bila ada kesalahan, mohon
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelas untuk kelompok 2 ya? Dua atau 3 kan? 3 ya? Nah baik, teman-teman semua itu ya terkait dengan peta persebaran flora fauna berdasarkan hasil desain project yang sudah dibuat tadi ya. Ada infografisnya, Masya Allah ya, bagus-bagus semuanya, dan juga peta persebarannya. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya, mewakili ya dari tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana semuanya tersampaikan dengan baik. Nah, oke, untuk selanjutnya agendanya adalah kira-kira apa yang teman-teman rasakan ketika membuat proyek terkait peta persebaran flora fauna. Ada nggak evaluasi dari hasil pembelajaran teman-teman dalam membuat desain produknya? Ada yang mau disampaikan? Atau pengalaman apa sih yang teman-teman dapatkan ketika membuat desain project ini? Boleh dari kelompok Kailila atau kelompok siapa yang mau menyampaikan? Apa evaluasi pengalaman yang teman-teman dapatkan dari membuat desain project terkait dengan peta persebaran flora fauna? Silakan. Kelompok berapa yang belum tampil? Boleh kelompok 2 silakan. Apa kira-kira pengalaman apa yang didapatkan dari pembuatan proyek di hari ini? Ya? Iya, pengalaman. Jadi evaluasinya kalau menurut aku hari itu waktu pengerjaan buat bikin infografis sama petanya tuh kita dilamain lagi, terus kalau bisa juga itu sebelum belajar ini itu kita belajar dulu. Jadi kayak pas di sekolah tuh udah paham gitu. Jadi kita tinggal ngikutin yang ustaznya belajar gitu. Jadi kita nggak perlu ngerti gitu deh. Pokoknya dari rumah tuh udah belajar dulu. Oke, kita kasih kelas untuk kelompok 2 ya. Teman-teman tadi pengalamannya di sini adalah dalam hal waktunya memang ya dibutuhkan memang waktu yang lebih panjang lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dan juga betul penguasaan konsep diutamakan dalam memahami proses pembuatan infografis dan juga peta persebaran flora dan fauna. Baik, Jazakallahu khair ya teman-teman yang sudah menyampaikan evaluasi pengalamannya. Baik, kita akan tutup untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan dari teman-teman ada yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita di siang hari ini. Kelompok berapa yang belum tampil? Kelompok siapa? 1. Kelompok 1 silakan. Kesimpulan apa yang didapatkan dalam pembelajaran siang hari ini? Sok ya, silakan. Jadi sekarang kita bisa lebih mengerti tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Karena persebarannya sangat macam-macam. Ada 3 contoh tadi, Ya. ada asiatis, ada Paria, dan australis. Dan semuanya memiliki ciri-ciri yang beraneka ragam. Oke. Kalau di asiatis itu seperti apa ciri faunanya? Ciri faunanya itu berbadan besar. Berbadan besar. Contohnya seperti Ada kayak harimau. harimau, betul ya? Terus ada rata juga banyak. Iya, betul. Kalau untuk daerah peralihan? Kalau peralihan rata-rata berbadan sedang cenderung hijau. Iya, sedang cenderung kecil, dan salah satunya ada yang menjadi ikon 7 keajaiban dunia ya. Contohnya apa? Ada komodo. Komodo. Yang terakhir di daerah Australis atau timur? Dia hewannya cenderung memiliki kantung. Betul, cenderung memiliki kantung dan berbadan kecil ya. Dan di sini juga didapatkan sedikit kera ya. Paling banyak itu kera di wilayah Asiatis atau bagian barat. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih, kita kasih close ya untuk kelompok 1 ya. Jadi untuk kesimpulan yang didapatkan ya. Baik, selanjutnya teman-teman evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Ada yang memberikan evaluasinya? Cukup. Oke, baik ya. Untuk terakhir adalah refleksi ya teman-teman ya. Jadi setelah tadi untuk evaluasinya tadi dirasakan sudah
cukup baik dari Rania. Nah, insya Allah teman-teman akan melakukan refleksi. Nah, refleksinya silakan di sini teman-teman semua mengisi dengan hasil pembelajaran kita di siang hari ini ya. Ya. Boleh atau tidak? Oke, silakan refleksinya disampaikan, ditulis di kertas yang sudah disediakan terkait dengan pembelajaran di siang hari ini. Silakan refleksinya diisi sesuai dengan apa yang kalian semua alami dalam pembelajaran di siang hari ini. Oke, finish. Oke, baik, kalau sudah selesai untuk refleksinya, silakan untuk teman-teman semuanya ya, nanti untuk di rumah silakan dipelajari terkait dengan materi konservasi keanekaragaman hayati. Nah, ini akan menjadi bahan pembelajaran kita di 2 hari mendatang. Nah, setelah itu, setelah dipelajari, teman-teman buat di rumah itu ringkasannya atau konsep mapnya untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Nah, selain itu juga jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk senantiasa belajar mandiri ya. Jadi belajar mandiri di rumah untuk mempersiapkan juga persiapan penilaian akhir semester. Nah, kemudian bagi yang sudah, nanti LKPD-nya dikumpulkan bersamaan dengan setelah teman-teman menyelesaikan prosesnya. Oke, sekarang silakan kertas yang tadi sudah disampaikan ya, silakan diisi bagian postesnya. Oke, bagian postesnya silakan diisi. Jangan lupa nama dan kelasnya kembali diisi. Ya, nama dan kelasnya silakan diisi untuk postes. Silakan prosesnya dikerjakan. Oke, kerjakan proses yang kalian semua anggap paling mudah terlebih dahulu. Oke, finish. Oke, finish ya. Baik, silakan nanti dikumpulkan hasil prosesnya, LKPD-nya setelah selesai pembelajaran. Nah,
Nah, teman-teman jangan lupa untuk senantiasa belajar mandiri di rumah. Nah, baik untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa, teman-teman ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya. Thank you so much. Thank you for your attention. Don't forget to study at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,